Assalamualaikum. Koordinat Kartesius bab 2. Koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua buah lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap nih ya, maksudnya jadi kita mau menentukan di mana sih posisinya si benda A gitu, misalnya benda A gitu ya, atau di mana sih posisinya rumahnya Tuti seperti itu, oke ya. Dan selalu ada acuan adalah sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Acuan ini biasanya tidak bergeser. Nah, ada dua buah sumbu ya. Sumbu X disebut apsis, sumbu Y disebut ordinat. Nah, kemudian ada yang namanya istilah kuadran. Nah, kuadran itu kita mulai dari kanan atas. Jadi adalah kuadran yang pertama, ini adalah kuadran yang kedua, ini adalah kuadran yang ketiga, ini adalah kuadran yang keempat. Gitu ya. Apa sih fungsi si kuadran ini? Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang fungsi kuadran biasanya di SMA. Kalau di SMP kita hanya tahu aja nih, oh ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, berarti kita coba aja langsung sebelum ke soal-soal. Nah, jadi untuk menentukan posisi pada sistem koordinat, nah kita bisa menjelaskan berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Misalnya titik C. Oke, titik C ini kakak bisa mendefinisikan posisi si C ini berdasarkan sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Misalnya titik C gitu ya. Titik C ini kalau kita lihat, kalau dari sumbu X dia ada di atas. Berapa satuan kita coba lihat ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa sebut titik C itu posisinya adalah 4 satuan di atas sumbu X gitu ya. Dan karena dia posisinya juga tergantung dari sumbu Y, dia adalah satu satuan di kiri sumbu Y gitu ya. Jadi dia mesti ada dua definisi gitu. Di mana dia? Di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah. Contoh lain misalkan kakak punya titik D, titik B di sini ya. Titik B. Nah, ini titik B itu kalau kita lihat dia ada satu satuan di bawah sumbu X, berarti satu satuan di bawah sumbu X. Kemudian dia ada dua satuan di sebelah kiri sumbu Y, berarti dua satuan di sebelah kiri sumbu Y, ya. Nah, itu salah satu cara menampilkan data atau menampilkan posisi si titik ini. Nah, tapi nanti ke depannya kita akan memakai sistem seperti ini. Jadi kita akan makainya misalnya titik C, misalnya titik A gitu ya. Titik A itu X, Y gitu ya. Jadi kita mau tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, taunya dari mana? Yang kita lihat di sini. X-nya itu kita lihat dari sumbu X, berarti ini 1, 2, 3, 4. Karena 4 di sebelah kiri, kita tulisnya negatif 4. Y-nya kita lihat 1 di atas ya, naik 1 berarti 1. Nah, jadi titik A itu kita bisa sebut posisinya di min 4,1 atau min 4 di sebelah kiri sumbu Y, 1 di atas sumbu X ya. Jadi agak sedikit berbeda nih kalau kita pakai kalimat dan pakai angka, sistem koordinat seperti ini kalimatnya jadi berbeda ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kita lihat titik-titiknya nih berapa. Contoh lagi misalkan titik E. Nah, titik E ini kalau kita lihat berarti X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, dia 4. Berarti 4, Y-nya adalah min 1, min 2, min 3, min 4. Negatif 4. Nah, kira-kira seperti itu cara menampilkan dan menulisnya. Nah, kita coba aja contoh soal. Jadi pada diagram Kartesius di samping, tuliskan semua titik pada kuadran 3. Ingat tadi kuadran 1 di sini, ya, kuadran 2 yang di sini, kuadran 3 yang di sini. Berarti semua titik di kuadran 3 adalah titik F dan titik I ya. Bagaimanakah posisi A dan G terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini berarti cara penulisannya seperti tadi nih. Berapa di atas, berapa di kiri gitu ya. Oke, kita coba si A. Si A itu di sini. Nah, si titik A. Berapa satuan ya dia ya? Oh, dia 3. Kalau kita lihat nih 1, 2, 3. 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kalau di atasnya berapa nih? Dia di atas ya. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4.
berarti 4 satuan di sebelah atas sumbu X, ya. Bagaimana dengan si G? Ya, kita coba aja si G. Si G itu mana G? Oh, ini G ya. Kalau si G itu kalau kita lihat dia satu satuan di kanan, berarti satu satuan di kanan sumbu Y. Dan dia adalah berapa nih? 1, 2. Berarti 2 satuan di bawah sumbu X, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau menulis koordinat C dan D, gitu ya? Kita mau menulis koordinat si C. Berarti berapa nih? C itu di sini ya. X-nya dia di 1, Y-nya di 2. Berarti 1,2. Si D. Nah, si D. Kita lihat si D. D itu ini D ya. X-nya di negatif 2. Nih, X-nya di negatif 2, Y-nya di 1. Berarti negatif 2,1. Gitu. Jadi gampang ya sebenarnya, sistem koordinat itu tidak sulit. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang D? Tuliskan titik dengan ordinat positif. Ordinat itu tadi Y ya. Y-nya positif, berarti di bagian atas. Yaudah, kita sebutin aja semua. Berarti kita punya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E ya. Ini positif, 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 positif. Nolnya mesti kita anggap positif. Kemudian yang E, absisnya negatif atau X-nya negatif, berarti di sebelah kiri. Berarti ini titik A, titik D, titik F, dan titik I. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana kita membaca si diagram Kartesius. Sekarang kita coba kalau kita mau menaruh titik pada diagram Kartesius gitu ya. Gambarkan 3 titik yang berada 4 satuan di atas sumbu X. 4 satuan di atas sumbu X berarti 1, 2, 3, 4. 3 titiknya di mana? Terserah karena dia tidak memberikan referensi atau jarak dari sumbu Y-nya. Ya udah, berarti misalnya kakak taruh di sini. Nah, ini untuk yang A1. Kakak taruh di sini boleh. A2, kakak taruh di sini juga boleh. A3. Yang penting adalah 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian kita disuruh menggambarkan 2 buah titik yang berada 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. 2 satuan di sebelah kiri. Terserah, misalnya kakak mau di sini B1 sama di mana bawah misalnya boleh B1. Yang penting adalah di sebelah kiri ya, tidak dikasih tahu di mana. Sekarang gambarkan titik A yang berada 3 satuan di bawah sumbu Y X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. 3 satuan di bawah sumbu X, 1, 2, 3. 1 satuan di sebelah sumbu Y. Berarti di antara garis ini dari sumbu Y kita hitung 1. Nah, kita lihat sini ya. Ini adalah titik A-nya yang di soal D. Ya. Gambarkan titik C 2, min 3. 2, min 3. 2, min 3. Oh, berarti di sini. Ya, X-nya 2, Y-nya min 3. Min 4, 3. Min 4 di sini. Ya, min 1, min 2, min 3, min 4 selalu X dulu, 3, 1, 2, 3 berarti di sini. Ya, ini D1, titik C, titik D. Jadi seperti itu cara menggambarkan dari kata-kata kepada di posisinya di mana sih di sistem koordinat. Nah, sekarang sistem koordinat Kartesius selalu memiliki acuan yang tetap ya. Tadi kakak bilang dia memiliki acuan tetap yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke ya. Nah, acuannya itu adalah titik potong di tengah nih, atau disebut titik O atau titik 0 gitu ya. Tapi sekarang gimana kalau acuannya bergeser? Misalnya kakak mau melihat si D berdasarkan si F. Berarti kita mau tahu nih, D itu kalau dihitung dari F berapa X-nya, berapa Y-nya gitu ya. Berapa sih dia dari F dihitung sumbu horizontalnya, berapa dia dari F sumbu vertikalnya. Kalau kita lihat di sini, maka si D kalau dilihat dengan F sebagai acuan, dia memiliki koordinat bukan, kalau ini kan D-nya harusnya negatif 2,1 ya. Tapi ini bukan. Kenapa? Karena dilihatnya dari F. Kalau dilihat dari F, kalau kita lihat dia 1 ke kanan, berarti positif ya. 2 ke atas, berarti ini kalau dilihat dari F, koordinat tadi adalah 2,1 ya, malah positif. Ya, 1,2 karena ke kanan 1, ke atasnya 2. Oke. Nah, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Berarti kalau X yang baru itu adalah X yang lama dikurang acuannya, atau Y yang baru sama dengan Y yang lama dikurang acuannya. Rumusnya sama. Oke.
ya.